Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Davina di sini yang akan menemani sesi bincang-bincang pada pagi hari ini. Nah, teman-teman pastinya pada tahu kan kalau saat ini itu telah mendekati fase mahasiswa baru atau mendekati ke dunia perkuliahan. Ngomong-ngomong soal dunia perkuliahan, pastinya udah nggak asing lagi nggak sih sama istilah SNBP, SNBT, dan Mandiri. Oleh karena itu, saat ini kita kedatangan tamu spesial karena setelah meraih Golden Ticket Universitas Airlangga, langsung saja kita sambut bersama. Please welcome Mas Titan. Halo Davina dan halo teman-teman sekalian. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan teman-teman, namaku adalah Titan Nalendra. Aku alumni dari kelas 12 IPS 1. Oke, nah teman-teman, Mas Titan ini sebelumnya telah melakukan wisuda atau baru saja lulus dari Mandua Kota Malang. Ngomong-ngomong soal wisuda, gimana nih kabarnya setelah wisuda kemarin? Alhamdulillah cukup menyenangkan ya sebagai lolosan SNPMB ini, sehingga kita punya waktu untuk diri kita ketika di rumah, dan mungkin terkadang itu membosankan, namun kita harus pandai-pandai untuk mengisi waktu itu sendiri gitu sih. Oke. Berarti life after graduation-nya ini produktif ya? Insya Allah. Lumayan. Oke, nah ngomong-ngomong soal wisuda kemarin, Mas Titan ini sebelum wisuda itu telah mendapatkan PTN duluan. Nah, dapat PTN-nya ini itu melalui jalur Golden Ticket. Nah, sebelum kita bahas ke Golden Ticket, sebenarnya Golden Ticket itu apa sih? Jadi untuk Golden Ticket sendiri, itu Davina, itu adalah suatu penyeleksian yang dilakukan oleh UNER untuk memperkuat change anak-anak eligible yang ingin mendaftarkan dirinya di SNBP UNER. Jadi buat kalian teman-teman yang ingin mendaftarkan SNBP kalian di Universitas Airlangga, bisa banget nih buat daftar Golden Ticket sehingga chance kalian untuk diterima di SNBP ini menjadi lebih besar gitu. Oke. Jadi kalau Golden Ticket ini berarti kan sebelum SNBP ya, itu kira-kira timeline-nya itu seperti apa? Jadi Golden Ticket ini memang sebelum pengumuman SNBP. Namun ini proses administrasi dan pendaftaran dan sebagainya ini setelah eligible diumumkan kan dari sekolah. Jadi memang yang pertama persyaratan dari Golden Ticket sendiri ini kita harus menyantumkan kartu peserta SNBP kita. Oleh karena itu pasti kita ya ada pengumuman eligible dulu dari sekolah, terus kita udah memproses SNPMB kita di akunnya kan, dan habis itu kita harus ikut acara yang diadakan oleh UNER dan sistemnya itu wajib. Acaranya adalah AEE. Pasti udah tahu gak sih teman-teman? Nah, untuk AEE sendiri teman-teman, AEE ini adalah Airlangga Education Expo yang diadakan di Universitas Airlangga biasanya sekitar bulan Februari. Jadi ini diadakan maksudnya ini diadakan di Februari, yang nanti kalian harus datang di event tersebut sebelum mengikuti Golden Ticket ini. Oke, untuk Golden Ticket ini sendiri kan konsepnya tuh kayak cuman satu kali terus datang, kayak terus nanti daftar dapat Golden Ticket, apa ada konsep sendiri apa gimana? Jadi Golden Ticket ini, jadi untuk mungkin balik lagi ke AEE lagi ya. AEE sendiri ini banyak juga menekankan soal Golden Ticket ini. Jadi AEE ini isinya selain expo, di situ juga bakal ada kayak program yang isinya sudah kayak adu sertifikat sendiri di antara anak-anak yang ikut di situ. Nah, terus di situ
dicantumin lagi soal. Nah, setelah anak-anak yang adu sertifikat di situ, barulah kita bakal diingetin buat golden ticket ini. Yang anak-anak yang adu sertifikat itu, disinilah proses akhir dari adu sertifikat yang diadakan di AE itu. Jadi kalian bakal diarahkan untuk membuat akun golden ticket dan cantumkan sertifikat kalian di situ. Dan perlu diingat teman-teman, untuk sertifikatnya terdapat batas maksimal yakni 3 sertifikat sebagaimana kalau kalian daftar SNBP gitu. Nah, untuk golden ticket ini sendiri, tadi kan udah bahas tentang konsepnya ya. Kalau dari sistemnya sendiri, kira-kira golden ticket itu mungkin ada macam-macamnya atau seperti apa? Kalau misal dari macam-macam ya, kalau dari macam-macam ada. Jadi golden ticket ini itu terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada hybrid dan yang kedua itu ada murni. Kalau tidak salah, seingat saya pendaftar golden ticket itu ada sekitar 1.400 sekian. Dari situ yang hybrid ini berkuota sekitar 300 atau 400. Sedangkan untuk yang murni itu kalau tidak salah 53 slot. Nah, di situ antara yang hybrid dan yang murni ini pastinya dengan jumlah kuota yang tersedia sudah kelihatan untuk power yang dimiliki masing-masing dong ya. Kalau untuk yang hybrid ini bakal memperkuat kedudukan teman-teman juga. Tapi mungkin tidak sampai sekuat yang 90% ke atas atau bahkan itu hanya menambah kekuatan sekitar entah 10% itu nyampai atau tidak kan. Nah, kalau untuk yang emang teman-teman harus perjuangin itu lebih yang di murni ini yang berjumlah 53 slot. Murni, yang di situ memang sebenarnya kalau asumsi kita sendiri, kita berasumsi seperti waktu itu dengan Bu Arba atau dengan Pak Sep yang mengawal saya mengikuti golden ticket ini ya, FYI. Jadi sebenarnya udah fix masuk kasarannya. Namun buat Pak Nasi sendiri selaku Rektor Universitas Erlangga teman-teman ya, beliau menyampaikan bahwa kalau ditetapkan seperti itu secara kolektif, secara lantang, itu sebenarnya mendahului dari pengumuman SNBP yang diadakan oleh pemerintah sendiri. Maka oleh karena itu jadi kayak disamarkan ya. Namanya mungkin pembahasannya dihaluskan dengan ini mempunyai kekuatan sekitar 99,9. Tapi kan kita tetap nggak tahu, barangkali nanti di pusat ada panitia yang salah ngetik nama di bawah kita atau salah pencet, kan nggak tahu. Jadi ya insya Allah kalau kalian sudah menerima golden ticket yang murni ini, chance kalian sudah besar sekali dan kalian bisa dibilang sudah bisa untuk tidur nyenyak. Sebelum pengumuman SNBP itu sendiri. Begitu. Kalau Mas Istannya sendiri ini yang murni apa yang hybrid? Untuk aku sendiri itu yang murni. Oh, berarti udah pasti masuk ya teman-teman? Ya, harusnya begitu ya. Dan alhamdulillah kenyataannya begitu. Ya, Masya Allah. Akhirnya masuk. Untuk masuknya ini nih, pasti kan melewati proses atau tahapan untuk sampai mendapatkan golden ticket itu sendiri. Nah, kira-kira itu bisa diceritakan nggak cara meraihnya atau untuk mendapatkannya itu, misalkan nyantumin sertifikat apa aja, terus melalui harus ke Surabaya dulu, PP dan sebagainya itu. Benar. Untuk itu saya menghitung mungkin sampai golden ticket ya. Itu kita harus 3 kali ke Surabaya untuk dapat golden ticket itu ya. Yang pertama, dan yang ini perlu teman-teman ketahui, pemberangkatan yang pertama adalah untuk berangkat OSA. Nah, apa itu OSA? OSA adalah Olimpiade Sains Erlangga, yang dimana sertifikat OSA ini akan mempunyai dampak yang sangat besar buat penerimaan golden ticket kita. Nah, itu untuk ke Surabaya yang pertama. Dan yang kedua adalah kewajiban kita untuk menghadiri AE teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk bismillah golden ticket ini sendiri kalau kita lolos. Jadi golden ticket ini tidak melewati seleksi yang bertahap. Hanya kita memang perlu meng-apply 3 sertifikat yang kita miliki, dan kita akan jikalau memang lolos dipanggil. Jadi kita yang ketiga untuk kalau kita bismillah alhamdulillah terpanggil, kita ketiga berangkat untuk
pengumuman golden ticket ini Pengumuman sendiri. golden ticket. Oke. Seperti yang di video itu ya teman-teman, di TV ini itu pas ketiga ya berarti? Iya Pas benar datang yang terakhir. ketiga. Ini udah pengumuman nominasi penerimanya. Penerimaan. Iya. Gimana sih itu rasanya dipanggil sama rektor itu? Ya sebenarnya di sini ya apa ya? Nggak expect sama sekali ya. Kan jadi memang timelinenya ini ketika kelas 12 waktu itu sedang ujian praktek. Ujian praktek buat ijazah. Di kala ujian praktek ini kita semua pasti ya hanya fokus itu, dan kan kalau namanya kita mencoba untuk mengikuti suatu event seperti golden ticket ini ya, kita memang ngejual tapi tidak berekspektasi lah. Iya, Jadi iya, ya waktu itu saya hanya fokus di ujian dan tidak Ujian. berekspektasi apa-apa soal pendaftaran golden ticket ini. Tahu-tahu dipanggil. Nah, di hari ketiga ujian, setelah ujian matematika kalau nggak salah, pokoknya cuma waktu itu tiba-tiba dari BK menghubungi saya buat bahwa sekolah menerima undangan dari pihak Universitas Airlangga. Wah, Masya Allah. Dan waktu itu bertanda tangan rektor dan mengundang untuk saya sendiri dan juga Pak Syam untuk hadir, tapi waktu itu Pak Syam berhalangan, sehingga diganti oleh Bu Arba dan Pak Sep untuk mendampingi saya ke Surabaya. Jadi itu benar-benar hari ini diterima dan undangannya untuk kegiatan besok hari. Jadi ya di situ kita langsung dapat undangan tiba-tiba besok harus berangkat, sedangkan yang besok ini ada ujian. Oh enggak, waktu itu kebetulan banget besoknya libur kalau nggak salah aku. Iya, jadi langsung ikut event itu di besok harinya dan menghadiri event ini sendiri kan. Lah terus tiba-tiba ternyata dalam event ini setelah pembukaan sambutan bla 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 dipanggil anak random sesuai yang mereka inginin. Nah terus di roasting ya. Iya kan. Aku sendiri juga nggak ya takut lah. Aku kalau mau dipanggil ini mau ngapain gitu kan. Nah terus tiba-tiba ternyata dipanggil satu anak. Anak pertama adalah anak Tafis. Dipanggil anak kedua adalah anak Kir. Dipanggil anak ketiga adalah anak Taekwondo. Dan kemudian dari situ kita sudah mulai berspekulasi teman-teman. Saya jadi duduk berdampingan dengan Bu Arba. Wah ini yang dipanggil selalu memiliki tipikal mereka sendiri. Bisa-bisa kamu nih Tan, dengan yang nggak ada sih anak yang main bola barusan dipanggil. Ya terus akhirnya terpanggillah saya untuk maju sedikit berbicara dan menyapa dengan orang-orang yang hadir di event pengumuman golden ticket ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, mungkin ini recommended banget sih ya buat teman-teman yang memang memiliki bidang yang ditekuni di selain akademik ataupun ya selain akademik seperti mungkin Kir, terus olahraga baik cabang apapun itu bisa banget buat kalian tekuni dengan baik sehingga sertifikat itu bisa dicantumkan di event-event seperti golden ticket seperti ini. Itu sangat luar biasa membantu sih. Jadi ya tidak hanya anak, ya mungkin biasanya yang selalu jadi andalan kan olimpiade dan sebagainya, tapi ternyata ada tempat yang menampung buat ya hal-hal non akademik itu sangat juga berguna seperti di event golden ticket ini. Seperti itu sih. Kalau untuk tadi kan ngomongin tentang sertifikat ya yang dicantumin. Kalau untuk batas sertifikatnya sendiri, nah itu dari Universitas Airlangga itu seperti apa? Untuk batas sertifikat seperti yang saya bilang tadi ya, kan ada tiga seperti SNBP. Mungkin itu bisa dibuat suatu ini ya, strategi ya. Kan kalian mencantumkan akun SNBP kalian untuk mendaftar golden ticket. Jikalau untuk kalian yang memang overpower ini, jadi sertifikat kalian banyak, mungkin itu bisa ditata sebagai strategi. Jadi tiga yang kalian udah kalian masukin di SNBP, nggak usah dimasukin yang tiga ini. Kalau kalian punya bekal yang banyak kan, jadi dimasukin lagi aja tiga yang bagus ini. Itu ya bakal buat portofolio kita makin banyak yang bisa dilihat. Lah jadi kayak waktu itu sendiri aku kan disuruh nyantumin tiga, dan aku akhirnya nyantumin yang sama sih. Ya maksudnya ada yang beda dari SNBP, tapi soalnya ya bekalku nggak
lebih dari 6 lah berarti, nggak Iya, lebih dari 6. heeh. Ya ada golden ticket itu sendiri, terus futsal, beberapa kejuaraan futsal itu 2. Dan alhasil aku juga nggak nyangka ternyata cuma dengan bekal sertifikat ya permainan futsal yang aku miliki bisa buat meloloskan diri di golden ticket Sertifikat ini. Oke. Dan setelah ditelusuri memang teman-teman, disinilah terbukti bahwa ampuhnya sertifikat OSA ini buat kalian mengikuti golden ticket, karena hanya dengan satu bekal sertifikat akademik yang saya miliki ternyata itu sangat diakui buat Iya. lolos, karena memang ini event yang diadakan UNER sendiri teman-teman. Jadi dimaksimalkan buat OSA-nya ya teman-teman. Oke. Nah, ngomongin tentang sertifikat. Tadi kan kita udah ngomongin tentang sertifikat ya, teman-teman. Untuk peluang ke SNBP sendiri. Nah, itu kira-kira gimana sih caranya sistem UNER ini nerima anak-anak yang udah dapat golden ticket ini untuk ke UNER sendiri? Oh ya benar, itu kan kemarin juga ada pertanyaan ya dari teman-teman. Kayak misal UNER itu cuma nerima satu anak aja nggak sih mas yang ranking paling atas? Jadi sebenarnya nggak kayak gitu kan. Jadi sistem UNER sendiri ini emang paling yang bisa dibilang kaku ya daripada universitas yang lain. Seperti ya dalam SNBP ini mereka mengambil anak berdasarkan ranking, pure ranking. Maksudnya bagian ranking yang apa ya? Ranking itu penting lah, porsinya paling gede buat nentuin kalian lolos apa enggak. Jadi kayak misal anak ranking 1 dari 100 sekolah terbaik di Indonesia yang mengambil kedokteran. Kan pasti banyak tuh. Iya, banyak. Nah, kan Banyak pasti anak ranking 1 eligible di suatu sekolah pasti ambil kedokteran. Soalnya itu jurusan unggulan misal. Ya. Nah, kalau misal UNER ranking 1 dari 100 sekolah ini akan diambil semua anak yang ambil kedokteran. Nah, jikalau dari ini kan namanya roll pertama ya. Ranking 1 100 sekolah terbaik roll pertama. Jikalau dari putaran roll pertama ini slot masih belum terpenuhi, nanti bakal lanjut. Di roll lagi. Di ranking 2 entah mungkin 100 sekolah terbaik atau bakal jadi 200 sekolah terbaik. Nanti diputar lagi sampai slotnya terpenuhi. Jadi mungkin itu ya bisa saja lebih dari satu kan. Tidak hanya anak ranking 1 dari suatu sekolah, tapi bisa juga ranking 2, ranking 3 ataupun seterusnya tergantung role ini penuhnya sampai di putaran mana. Iya. Seperti itu. Oke. Oh, jadi gitu teman-teman untuk sistem role dari UNER sendiri. Jadi tadi itu kan ngomongin tentang sertifikat ya, nyantumin 3 sertifikat. Terus yang pertama tadi OSA. Nah, kita dari tadi ngomongin OSA, tapi kayak OSA itu apa sih sebenarnya? Jadi OSA ini teman-teman adalah Olimpiade Sains Airlangga yang diadakan UNER untuk ini perlombaan universitas biasa, namun memang timelinenya diatur OSA ini sebelum AEE dan Golden Ticket. Jadi urutannya memang ada OSA, AEE dan Golden Ticket. Nah, OSA tahun aku ikutin, jadi tahun 2024 awal itu merupakan OSA tahun pertama yang benefitnya memang ini sangat berguna buat anak-anak yang mau mendaftar perguruan tinggi di Universitas Airlangga. Sama seperti mungkin ini sistem yang sama seperti kayak di kalau tidak salah ITS dan juga mungkin ITS yang saya tahu ya. Jadi ITS itu suka mengadakan lomba kan, kayak misal robotik maupun non akademik yang memang event itu diselenggarakan untuk anak-anak yang sangat berminat untuk mendaftarkan di universitas itu sendiri, sehingga nanti kalau dicantumkan itu bakal berpengaruh banget buat teman-teman. Nah, OSA ini sendiri bentuknya juga seperti itu. Jadi bentuknya buat teman-teman yang mendaftar ke UNER, entah nanti tidak harus di Golden Ticket ya, mungkin entah di SNBP itu saja sendiri, terus di mungkin jalur mandiri prestasi dan sebagainya mencantumkan sertifikat. Kalau itu memang dari sertifikat dari UNER dan kalian mendaftarkannya untuk UNER, itu akan berpengaruh sekali punya untuk power ya. Iya. Untuk kelolosan teman-teman masing-masing.
Oke. Nah, kalau dari OSA ini kan olimpiade yang diadakan UNER ya. Kalau untuk bidangnya itu kira-kira ada apa saja sih? Untuk bidangnya itu ada dua aja. Ada. Bidangnya sosum dan saintek, Saintek. yang masing-masing bidang ada 4 mata 4 mata pelajaran. pelajaran. Oke. Kalau untuk yang saintek aku nggak hafal ya. Ya. Tapi kalau yang sosum itu ada ekonomi, sejarah, geografi, dan matematika, ekonomi, sosiologi, sejarah. Sejarah. Oke. Nah, itu untuk bagian mata pelajarannya. Iya. Dan untuk materinya sendiri itu materi kita sekolah. Nah, jadi enaknya di sini. Tapi ya juga kalau kita harus serius sekolah juga kan. Dari awal biar enak. Jadi emang materinya itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Semua materi dan dengan jumlah soal kalau nggak salah 120 ya. Jadi 30 per mata pelajaran pelajarannya. dengan materi penuh dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu. Oke. Nah, kalau untuk berarti kan materi-materi soalnya ya udah kayak kita selama sekolah Bener, gitu ya. bener ya. Oke, berarti tipe-tipe soalnya yang nggak jauh-jauh beda sama olimpiade yang lain gitu. Untuk itu iya sih, bener. Kalau menurut bedah soal yang sempat aku bahas sama temanku yang mungkin anak olim gitu ya, ekonomi, terus ada anak olim sosiologi juga temanku. Pernah ada ya aku bertanya-tanya lah soal ini menurutmu gimana, susah nggak? Dan memang ya lumayan sih, soalnya karena memang menuntut kita untuk benar-benar memiliki kebulatan pemahaman gitu ya. Jadi soalnya tidak yang frontal menanyakan pertanyaan menanyakan konsep B dan sebagainya. Cuman kayak lebih diputer, misal sejarah sih aku yang paling ngerasa. Sejarah kayak aku udah ngafalin tanggal tentang peristiwa ini. Nah, ternyata waktu itu ditanyainnya tanggal ini itu terjadi peristiwa ini, yang maksud dari peristiwa ini apa, akibat dari peristiwa ini apa. Jadi benar-benar menuntut kebulatan lah ya. Dan sama kalau buat yang kayak ekonomi gitu-gitu kira-kira sama sih, kayak materi di sekolah. Cuman kita ya memang karena ini kita udah 3 tahun di depan ya, jadi kita harus merewind kembali 3 tahun materi yang kita pelajari sebelumnya dari kelas 11 dan kelas 10 gitu aja sih. Gitu aja. Oke, setelah kita membahas ini berbincang-bincang tentang OSA sendiri ya teman-teman. Sebenarnya sebelum dapat meraih golden ticket ini kira-kira ada nggak sih motivasi atau motivator atau role model yang aku pengen nih ngambil golden ticket gitu. Apa dari keinginan sendiri nih? Kalau untuk role model dan khusus di golden ticket kan masalahnya ini masih belum ada ya. Iya, sebelumnya. Dari golden ticket ini kan baru terselenggara kalau nggak salah 4 tahun. Dan memang kayak masih belum terpantau dengan baik sih dari sebelum-sebelumnya, maksudnya tidak ada info apa-apa soal golden ticket ini. Baru ternyata kemarin itu nggak sengaja banget kayak tiba-tiba mungkin dari OSA dulu, tiba-tiba ada info tentang OSA. Sehingga ikut. Nah di OSA ini tiba-tiba diinfoin soal AEE. Ikut AEE deh, mau pingin ikut AEE, tapi ya masa ke Surabaya lagi. Nah ternyata buat teman-teman ini jangan risau lah ya. Kan ternyata dari sekolah memfasilitasi kita buat kalau kita yang ingin berangkat ke AEE. Tiba-tiba ada info kalau sekolah ngadain pemberangkatan bareng ke AEE. Alhasil alhamdulillah bisa ikut. Di AEE ternyata dibahas golden ticket. Oh ada golden ticket, coba. Alhamdulillah ternyata di golden ticket bisa juga. Jadi memang mungkin alhamdulillah rezeki aja sih ya. Sebenarnya kalau misal role model juga pengen punya role model karena ya enak kan kalau punya role model. Tapi ya memang belum ada aja sih. Dan waktu itu alhamdulillah rezeki kayak jalannya kelihatan aja pelan-pelan sampai loh nggak nyangka dapet di golden ticket ini. Oke, keren sekali, iseng-iseng berhadiah ya teman-teman. Jadi ya mungkin selalu coba kesempatan yang ada lah ya teman-teman. Aduh, nah oke. Ini Mas Titan ini kan ngambil ke jurusan akuntansi ya. Jadi untuk
ngambil jurusan akuntansi sendiri itu kira-kira ada alasan tertentu nggak sih? Atau emang passion dari SMA, emang udah cinta banget nih sama akuntansi? Atau gimana nih Benar. teman-teman? Kalau untuk cinta banget sama akuntansi, benar karena Pak Anang ini sangat Waduh. sangat meluluhkan hati ya di akuntansi ya. Oke. Akuntansi karena memang basicnya ini ya, suka angka, Oh, oke. suka matematika lah. Nah tapi dulu ketika sudah bermain di MTK ternyata diarahnya di PS. Mungkin ini sedikit backstory. Ya. Di SMP ternyata diarahinya di bidang IPS. Sehingga gimana pun aku udah harus ngelepas matematika atau perangkaan, belajar di PS dan memutuskan ketika masuk di SMA juga baliknya ke IPS, tapi yang pasti Itu aku mau mau angka. angka. Kan akhirnya juga suka belajar Suka sama ekonomi. angka, oke. Balik lagi ke ekonomi dan di kelas 12 ada pelajaran akuntansi. Ini ternyata yang bikin candu ya teman-teman buat orang yang emang Gitu ya. emang lihat numerik itu sebagai sesuatu yang seru aja gitu. Dan setelah menelusuri jurusan yang cocok dengan diri berdasarkan konsultasi dari BK beberapa waktu sebelumnya, alhasil terpilihlah di akuntansi. Dan mungkin gini ya, akuntansi dengan mungkin keketatan yang lumayan. Maksudnya aku ini balik lagi untuk menekankan seberapa powerfulnya Golden Ticket ya teman-teman. Jadi teman-teman harus banget nih daftar di Golden Ticket ini. Oh gitu. Soalnya Oke. dari akuntansi yang memang keketatannya yang dimiliki lumayan, di situ terdapat temanku sendiri teman-teman yang rank 1 eligible dan dia ambil akuntansi. Udah tuh. Waduh. Itu udah cetek Ketar-ketir. gitu, udah benteng Cina itu dan ternyata aku dapatnya di nomor 10. Sejauh apa itu ya? Sejauh itulah pokoknya. Nah, terus dengan adanya kemirisan yang kayak gitu di momen pemilihan jurusan SNBP waktu itu ya. Aku udah bingung nih, masa aku keambil akuntansi nih, udah suka banget loh. Dan akhirnya pun aku udah sempet goyah dan mau pindah di jurusan lain. Tapi alhasil aku mau kekeh aja di sini dan emang kalaupun nggak lolos nggak masalah, aku mau di SNBT. Nah dengan sesuatu yang sudah memang pasrah saja, tawakal aja nih dan nggak tahu mau lolos gimana caranya mau lolos, dan datanglah tiba-tiba surat dari rektor Keman 2 ini, Golden Ticket, sehingga dengan posisiku yang sejauh nomor 10 dengan nomor 1 itu benar-benar langsung nge-boost nomor powerku sendiri, sehingga terbukti teman-teman bisa lolos di mungkin prodi yang sedikit ketat di akuntansi ini sendiri. Jadi harus daftar Golden Ticket teman-teman. Oke, benar. Oke, jadi setelah kita tadi berbincang-bincang mengenai Golden Ticket itu sendiri, kemudian OSA dan berbagai macam-macam kita mengulik di dalamnya, ada nggak sih kira-kira kiat-kiat sukses atau pesan motivasi untuk adik-adik nih yang mau mendaftar Golden Ticket selanjutnya? Motivasi mungkin jadi dari kesimpulan yang kayak saya bilang tadi, ini nggak melulu soal akademik, semangat lah ya buat teman-teman semua yang memang memiliki kompetensi di bidang yang sudah ditekuni sebelumnya. Capai terus prestasi-prestasi yang bisa kalian capai sampai nanti kelas 12, sehingga kalian punya bekal yang cukup nih. Entah nanti buat SNBP, buat jalur-jalur prestasi yang ingin kalian masuki, atau buat Golden Ticket ini sendiri yang memang tipikalnya suka mencari orang-orang yang memiliki bidang lain yang ditekuni, yang berkompetensi, yang dikuasai. Jadi ya bisa intinya semangat buat di bidang kalian tekuni, terus jangan lupa daftar OSA biar kalian bisa masuk. Gitu ya, meneruskan jejaknya ya jadi ini. Iya, saya sangat ingin mempunyai yang apa? Saya juga ingin ada yang meneruskan, kalau bisa yang banyak. Gitulah ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk sesi podcast kita kali ini. Jadi jangan ragu untuk mendaftar Golden Ticket dengan bidang yang ditekunin apa saja. Jadi yang penting bisa menjadi ciri khas gitu dari masing-masing orang, itu punya ciri khas masing-masing untuk bisa tembus ke Golden Ticket. Oke, tadi kan ngomongin tentang kompetensi nih. Kita belum bahas nih, kan selain OSA itu nyantumin juga sertifikat futsal. Nah itu
gimana sih mungkin untuk teman-teman di luar sana yang punya bidang non akademik lain, itu kan pastinya berpengaruh juga ya, karena kan memiliki tipikal-tipikal dari setiap anak-anak yang dapat golden ticket. Nah itu gimana tuh pengaruhnya? Pengaruhnya, aku merasa bahwa golden ticket ini memang mencari anak-anak yang memiliki sisi lain gitu ya. Kalau misal dari anak-anak nominator sendiri yang dapat, mereka selalu ada dari anak taekwondo, yang kemudian waktu itu sama Prof Nasi langsung dibilang kan, siap buat ikut lomba taekwondo selanjutnya, bahwa Almet Unair gitu. Jadi memang ini bisa dibilang sebagai salah satu jalan UNER untuk mencari delegasi mereka di bidang-bidang yang diperlukan memang ke depannya. Dan ada juga anak tahfiz, terus yang waktu itu juga ada anak KIR seperti Davina sendiri. Terus ada juga anak OSIS, ketua-ketua OSIS, dan juga seperti himpunan OSIS Jawa Timur, provinsi, pokoknya kayak himpunan OSIS yang lebih besar. Jadi organisasi, karya ilmiah remaja, non akademik, maksudnya olahraga dan sebagainya, bisa kalian tembuskan buat ikut di golden ticket ini. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, untuk bagaimana sih tadi tentang futsal itu sendiri. Jadi kayak jangan ragu gitu ya untuk daftar golden ticket sendiri. Iya benar sekali. Segala sesuatu kalau kita perjuangkan pasti berhasil, pasti memberikan hasil. Iya. Oke, setelah kemarin setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan liku-liku untuk mendapatkan golden ticket ini, ada nggak sih pasti yang pesan-pesan untuk mungkin untuk Bu Arba yang sudah menemani, untuk Mandua Kota Malang yang sudah mendukung sampai sejauh ini, terus bisa tembus ke UNER ini, pastinya bawa alma mater Mandua Kota Malang nih, gimana tuh? Bener banget. Kalau mungkin ini di Mandua Papua, nggak tahu itu bakal futsal tembus apa enggak kan ya. Jadi memang kita sebagai siswa Mandua Kota Malang harus patut bersyukur ya, karena kita memiliki alma mater yang luar biasa, dan juga kita memiliki guru-guru bimbingan konseling yang luar biasa yang siap all in buat mengawal kita menuju perguruan tinggi kita masing-masing. Kemudian kita kan juga kita juga di Malang ya, AEE wajib datang. Kan kita di Malang masih memungkinkan untuk datang. Iya, terjangkau. Jadi mungkin yang salah satu poin plus yang bisa dibilang ya, jadi kan golden ticket harus datang AEE. Jadi ada kayak pembatasan geografis nih yang bisa daftar AEE ini sendiri. Kalau anak jauh-jauh banget ya susah juga. Paling kemarin setauku yang paling jauh anak Jakarta sama anak Jawa Barat itu ada. Jadi memang harus dimaksimalin sih kayak gini, dengan kemungkinan persaingan yang mungkin sedikit turun dengan pembatasan geografis, terus juga nggak semua anak bakal datang kan, jadi ya kalian usahain datang, itu sebagai ikhtiar kita, terus barangkali Allah mengabulkan buat lolos. Iya, oke, Masya Allah. Oke, gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sejauh ini telah berhasil nih mendapatkan golden ticket dan mendapatkan PTN yang diimpikan. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk bincang-bincang kita hari ini setelah membahas banyak tentang OSA, kemudian golden ticket, futsal, dan mengulik-ngulik sih gimana sih caranya untuk mendapatkan golden ticket. Mungkin untuk podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton podcast kali ini. Semoga apa yang kita bawakan hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat memotivasi untuk terus menggapai PTN yang diimpikan. Oleh karena itu, saya Davina selaku host pamit undur diri. Pagi-pagi pergi ke pasar, pulangnya membawa bunga. Saatnya kami pamit sebentar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia.